Going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah, memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. Apa itu penyimpanan data? Penyimpanan data adalah perekaman informasi dalam media penyimpanan. Contoh dari media penyimpanan yaitu DNA dan RNA, tulisan tangan, pita magnetik, dan cakram optik. Penyimpanan data komputer atau computer data storage adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital maupun manual yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Penyimpanan data menyediakan salah satu fungsi inti dari komputer modern, yakni mempertahankan informasi. Sehingga dapat disimpulkan, teknik penyimpanan data adalah cara yang dapat digunakan untuk menyimpan data secara digital maupun non-digital yang dapat dibuka atau diakses kembali apabila ingin membaca atau membuka kembali data yang disimpan. Jenis-jenis teknik penyimpanan data ada dua. Yang pertama, penyimpanan analog. Penyimpanan analog merupakan sebutan sebuah sinyal yang memiliki bentuk gelombang dan cara kerjanya yang berkelanjutan. Sinyal analog ini membawakan informasi data, yaitu dengan mengubah karakteristik gelombang. Yang kedua, penyimpanan digital. Penyimpanan data dalam dunia digital adalah sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali atau digunakan kembali. Apa saja kategori penyimpanan data? Yang pertama ada magnetic disk. Media penyimpanan magnetik atau magnetic disk merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Adapun kelebihan dari magnetic disk yaitu kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte dan kecepatan akses datanya lebih tinggi. Kekurangannya, harganya lebih mahal jika dibanding dengan media penyimpanan lainnya. Adapun contoh dari magnetic disk yaitu hard disk atau cakram keras, hard disk atau cakram keras atau hard disk drive atau hard drive adalah sebuah benda yang mampu menyimpan data digital. Data yang tersimpan dalam HDD dapat diolah kembali oleh pengguna komputer. Pengolahan data dapat berupa penggandaan, penghapusan, penambahan, pengeditan, dan sebagainya. Sebuah hard disk berbentuk piringan magnetik. Flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan menyimpan kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen. Bahkan walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputuskan oleh user. Kemudian microSD. MicroSD adalah kartu memori non-volatile yang dikembangkan oleh SD Card Association yang digunakan dalam perangkat portable. Keluarga microSD yang lain terbagi menjadi SDSC yang kapasitas maksimum resminya sekitar 2 GB. Meskipun beberapa ada yang sampai 4 GB, SDHC memiliki kapasitas dari 4 GB sampai 32 GB. Kapasitas di atas 32 GB hingga maksimum 2 TB. MicroSD diaplikasikan pada berbagai peralatan teknologi, seringnya digunakan pada telepon genggam atau handphone. Kemudian disket. Disket adalah media penyimpanan berbentuk cakram yang terdiri dari media penyimpanan magnetis tipis dan fleksibel, disegel dalam plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Cakram liuk populer disebut sebagai disket. Kemudian zip drive. Zip drive atau disk zip merupakan sistem penyimpanan dalam bentuk disk berukuran menengah yang diperkenalkan oleh Lomega pada akhir 1994. Kapasitas 100 MB tetapi kemudian ditingkatkan menjadi 250 MB yang kemudian ditingkatkan lagi menjadi 750 MB. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menyimpan data menggunakan flash disk.
pertama pastikan kita memiliki flash disk terlebih dahulu, kemudian masukkan flash disknya ke port USB. Tunggu sampai proses tersebut terjadi. Yang ada tanda centang ini artinya flash disk sudah terinput. Kemudian buka file yang ingin kita upload ataupun kita pindahkan ataupun kita masukkan ke flash disk. Contohnya file JBK ini. Kita kontrol copy ataupun klik kanan copy, kemudian buka file flash disknya, kemudian paste. Kontrol V ataupun klik kanan ke paste. Tunggu sampai proses selesai. Dan file pun sudah dipindahkan ataupun sudah dimasukkan ke flash disk. Yang kedua ada optical disk. Optical disk adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. LCD compact disc, sebuah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik sehingga bersifat magnet. CD juga menyimpan data direkam di atasnya, kemudian dibaca dari disk dengan menggunakan kumparan pengonduksi yang dinamakan head. Nah, yang kedua ada CD-RW, Compact Disc Reworkable. CD-RW adalah CD-ROM yang dapat ditulisi kembali. CD-RW menggunakan media berukuran sama dengan CD-R, tetapi bukan menggunakan bahan pewarna cyanide atau phthalocyanide. CD-RW menggunakan logam perpaduan antara perak, indium, antimon, dan tellurium untuk lapisan perekaman. Yang ketiga ada CD-ROM. CD-ROM adalah sebuah cakram padat dari jenis cakram optik yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan mencapai 700 MB atau 700 juta bita. CD-ROM bersifat dapat dibaca isi CD-ROM. Alat utama yang diperlukan adalah kadar CD. Nah, yang keempat ada DVD. DVD singkatan umum adalah Digital Video Disc atau Digital Versatile Disc, merupakan format penyimpanan data cakram optik digital yang ditemukan dan dikembangkan pada tahun 1995 dan dirilis pada akhir tahun 1996. Format DVD memungkinkan penyimpanan data hingga 17,08 GB. Cakram optik digital ini dapat menyimpan segala jenis data digital dan digunakan secara luas untuk perangkat lunak dan file komputer lainnya, serta program video yang ditonton menggunakan pemutar DVD. Terima kasih. Untuk melakukan copy data ke CD dinamakan burning, yaitu kita membutuhkan software yang bernama Nero. Dapat kita lihat berikut yang ada fitur-fiturnya. Jadi langsung saja kita pilih make data CD seperti itu. Kemudian langsung saja kita pilih tombol add, pilih file yang ingin kita copy, kita masukkan ke dalam CD. Nah, sini saya memilih beberapa file, kemudian klik add. Nah, secara otomatis langsung terhitung berapa jumlah penyimpanan yang dibutuhkan ataupun penyimpanan dari data-data yang sudah kita masukkan. Dan misalnya kita ingin menambah satu lagi juga, maka akan bertambah juga seperti itu. Kemudian apabila sudah selesai, langsung saja kita klik close-nya. Artinya di sini perlu kita ingatkan bahwa datanya itu amannya di bawah 700 MB. Seperti itu. Kemudian langsung saja kita next. Kita berikan nama CD-nya itu. Di sini saya buat namanya proposal. Kemudian langsung saja kita mulai proses burningnya juga. Jangan lupa di sini kita masukkan terlebih dahulu CD-nya, baru mengklik tombol atau icon burning. Kemudian kita tunggu sampai semuanya berjalan. Ya, sampai 100, sampai ada dikatakan seperti ini, complete. Oke, langsung klik OK dan sudah selesai. Cloud storage merupakan media yang masih tergolong baru
Media ini bersifat online, tidak menggunakan kapasitas data, memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Kelebihannya tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data, kekurangannya sering terjadi kesalahan server dengan resiko data yang hilang dan juga harus dikenakan koneksi data. Cara kerjanya itu seperti biasa, kita harus menyimpan data ketika ingin mengunggahnya, kemudian untuk mengambil kembali kita harus mengunduh filenya tersebut. Contoh cloud storage. Yang pertama ada iCloud. iCloud adalah layanan dari Apple yang menyimpan foto, file, catatan kata sandi, dan data Anda dengan aman di cloud dan terus memperbaruinya secara otomatis. iCloud juga memudahkan berbagi foto, file catatan, dan lainnya dengan teman ataupun keluarga. Yang kedua yaitu ada Google Drive. Google Drive adalah layanan penyimpanan berbasis cloud gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Layanan ini menyinkronkan dokumen, foto, dan lainnya yang tersimpan di semua perangkat pengguna, termasuk perangkat seluler seperti tablet dan PC. Yang ketiga ada OneDrive. OneDrive adalah layanan komputasi awan serupa dengan Dropbox dan Google Drive yang tadi, yang memungkinkan penggunanya juga mengunggah atau mensinkronkan berkas suatu penyimpan awan dan kemudian mengaksesnya melalui peramban web atau perangkat tertentu. Yang keempat ada Dropbox. Dropbox adalah layanan penyedia data berbasis web yang dioperasikan oleh Dropbox atau Inc. Dropbox menggunakan sistem penyimpanan berjaringan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan berbagi data serta berkas dengan pengguna lain di internet menggunakan sinkronisasi data. Yang kelima ada Cloud Storage for IndiHome. Cloud Storage for IndiHome ini merupakan layanan penyimpanan data, foto, video, musik, dokumen, atau kontak yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet untuk pelanggan IndiHome. Jadi ini hanya bisa digunakan bagi mereka yang menggunakan IndiHome. Baik, di sini saya akan menjelaskan ataupun memberitahukan bagaimana cara mengupload file di Google Drive. Yang pertama, pastikan kita membuka Google Drive kita, kemudian klik plus ini, tanda plus atau new, ataupun bisa klik di sebelah sininya, klik kanan, langsung file upload ataupun folder upload. Contohnya saya ingin mengupload animasi tilde GLBB. Nah, kemudian langsung open, tunggu sampai proses selesai. Iya, prosesnya pun sudah akan selesai. Nah, setelah selesai maka akan muncul di sini file yang sudah kita upload, animasi tilde GLBB. Seperti itu. Ulangi proses selanjutnya untuk mengupload file yang lain.